Selamat malam Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan berita terkini Lampung di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terkini untuk Anda dari berbagai daerah di Provinsi Lampung. Dan inilah berita terkini selengkapnya. Fotokopi KTP jadi syarat beli minyak goreng seharga Rp13.000 per liter. Mulai Juli, warga Lampung bisa membeli minyak goreng curah yang akan digelontorkan Kementerian Perdagangan. Nama resmi minyak goreng curah ini adalah Minyak Goreng Curah Rakyat atau MGCR. Adapun harga yang ditawarkan di bawah HET, minyak goreng curah Rp14.000 per liter. Namun ternyata mulai Kamis 30 Juni 2022, warga Bandar Lampung sudah bisa mendapatkan minyak goreng curah rakyat dengan harga Rp13.000 per liter. Seperti penjualan yang dilakukan di toko Kelontong Murai, Raja Basaraya, Bandar Lampung. Masyarakat yang ingin membeli cukup menyertakan fotokopi KTP. Ari, pemilik toko Kelontong Murai, mengatakan pihaknya sudah menjual minyak goreng subsidi. Harga yang dijual sebesar Rp13.000 per liter. Minyak goreng curahnya sendiri didapat dengan bekerja sama dengan Bulog. Warga yang ingin membeli bisa menggunakan aplikasi Peduli Lindungi pada ponsel ataupun fotokopi KTP. Menurutnya, kebanyakan masyarakat yang beli membawa fotokopi KTP. Sementara jumlah yang dipakai atau jumlah yang memakai aplikasi Peduli Lindungi masih sedikit. Tapi bagi yang mau beli namun tidak membawa KTP, nantinya KTP warga difoto. Ida, salah seorang warga Raja Basa, mengaku sangat senang dengan adanya penjualan minyak goreng dengan harga Rp13.000 per liter. Ia mengaku sangat terbantu apalagi untuk pembeliannya bisa hanya dengan menggunakan fotokopi KTP saja. Adapun kebijakan penjualan MGCR ini termuat dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 33 Tahun 2022 tentang tata kelola program MGCR. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung, Elvira Umihani, mengungkapkan, sebanyak 525 pasar se-Lampung telah ditunjuk sebagai tempat untuk membeli MGCR. Menurutnya, hampir semua pasar di Lampung diberikan kewenangan untuk menjual MGCR. Sesuai rencana pemerintah pusat, pembeliannya menggunakan aplikasi Peduli Lindungi yang bisa diakses melalui ponsel. Terkait cara membeli MGCR ini hanya perlu 2 langkah. Elvira menuturkan, pertama, calon pembeli datang ke penjual MGCR di pasar. Kedua, calon pembeli melakukan pemindaian QR code yang ada di penjual. Pemindaian dilakukan menggunakan smartphone. Jika hasil pindah QR code menunjukkan berwarna hijau, maka calon pembeli bisa membeli MGCR tersebut. Namun apabila hasil pindahnya berwarna merah, calon pembeli tidak bisa membeli MGCR. Pembelian MGCR maksimal 10 liter untuk setiap KTP. Berita selanjutnya, meski ilegal, tambang pasir di Pasir Sakti Lampung Timur tetap beroperasi. Sudah bertahun-tahun penambangan pasir terjadi di sejumlah tempat di Kabupaten Lampung Timur. Aktivitas yang langgeng ini diduga tanpa izin resmi. Pemprov Lampung pun meminta tambang-tambang pasir tersebut ditindak tegas. Satu di antara beberapa lokasi penambangan pasir di Lampung Timur adalah di Desa Rejomulyo, Kecamatan Pasir Sakti. Lokasi lainnya yakni di Desa Mekarsari yang juga berada di Pasir Sakti. Pasir Sakti memang sudah lama dikenal sebagai tempat penambangan pasir. Pelaksana Harian Sekretaris Provinsi Lampung, Freddy, menjelaskan izin tambang termasuk tambang pasir idealnya harus mendapatkan izin dari pemerintah daerah setempat. Dalam hal ini, pemerintah Kabupaten Lampung Timur.
Freddy menyatakan akan berkoordinasi dengan Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi terkait legalitas tambang pasir di Lampung Timur. Adapun izin tersebut, ungkap Freddy, antara lain izin dari lingkungan sekitar, RT, RW, camat, hingga pemerintah daerah. Ia pun menegaskan harus ada tindakan tegas jika tambang pasir tersebut tanpa izin resmi alias ilegal. Sementara itu, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung menegaskan bahwa tambang pasir di wilayah Pasir Sakti, Lampung Timur adalah ilegal. Wilayah tersebut seharusnya bukan untuk pertambangan, melainkan perikanan. Hal tersebut dikemukakan oleh Pelaksana Tugas Kepala Dinas ESDM Provinsi Lampung, Heri Sadli. Ia mengungkapkan wilayah Pasir Sakti memang memiliki potensi pasir yang banyak. Namun potensi pasir tersebut seharusnya tidak bisa ditambang. Itu karena perizinannya tidak bisa dikeluarkan. Terkait perizinan yang tidak bisa dikeluarkan, Heri menerangkan, perizinan tambang terlebih dahulu harus memiliki izin tata ruang atau izin prinsip. Adapun proses perizinan tambang, pertama harus masuk wilayah pertambangan untuk usaha perseorangan atau badan atau wilayah pertambangan rakyat. Kalau hal tersebut sudah ada, maka perseorangan atau badan atau masyarakat baru bisa mengajukan izin tambang. Atas dasar tersebut, Heri melanjutkan, perizinan tambang di Pasir Sakti tidak bisa dikeluarkan karena wilayah tersebut tidak masuk wilayah pertambangan, namun untuk kawasan Minapolitan perikanan. Berita selanjutnya, pemilihan Bujang Gadis Kabupaten Mesuji 2022. Ajang pemilihan Bujang Gadis Kabupaten Mesuji tahun 2022 telah usai. Pada grand final yang digelar di Gedung Serbaguna, Taman Keanekaragaman Hayati, pada Rabu 29 Juni 2022 malam, Beatrix Teana Vandahatsari dari Kecamatan Tanjung Raya dan Roy Anggita dari Kecamatan Rawajitu Utara terpilih menjadi Bujang Gadis Kabupaten Mesuji 2022. Menurut Sekretaris Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Mesuji, Enggar Cahyadi, mewakili Kepala Dispor Porapar Mesuji Ronald Nasution, pemilihan diawali dengan pembukaan. Pada acara pembukaan tersebut, para finalis menampilkan bakatnya masing-masing. Ada yang menari, bernyanyi, bermain alat musik, hingga pencaksilat. Kemudian di hari kedua adalah pengenalan destinasi wisata di Kabupaten Mesuji kepada para finalis Bujang Gadis Kabupaten Mesuji 2022. Lalu dilanjutkan dengan sesi pemotretan. Serta puncak acaranya adalah malam grand final pemilihan Bujang Gadis Kabupaten Mesuji 2022. Pantauan Tribun Lampung pada malam grand final acara diawali dengan penentuan 7 besar dari 32 finalis Bujang Gadis Kabupaten Mesuji tahun 2022. Kemudian dilanjutkan dengan penentuan 3 besar Bujang Gadis Kabupaten Mesuji. Memasuki 3 besar para finalis diuji oleh para juri dan tamu undangan dengan pemberian pertanyaan yang harus dijawab oleh para finalis paling lama 1 menit. Hingga akhirnya diumumkan Beatrix Teana dan Roy Anggita yang menjadi perwakilan dari Kabupaten Mesuji sebagai Bujang Gadis tahun 2022. Berita selanjutnya, cegah PMK Lampung Utara mulai vaksinasi hewan ternak. Pemerintah Kabupaten Lampung Utara mulai melaksanakan vaksinasi penyakit mulut dan kaki atau PMK terhadap hewan ternak pada Kamis 30 Juni 2022. Pelaksanaan vaksinasi dilaksanakan di Dusun Sukajadi, Desa Sukamaju, Kecamatan Abung Semuli. Asisten 3 Pemerintah Kabupaten Lampung Utara, Sofyan, mengatakan, jelang perayaan Idul Adha, kesehatan hewan menjadi perhatian bagi pemerintah.
Terlebih saat ini masih ada penyakit mulut dan kuku yang menyerang hewan ternak. Di Provinsi Lampung, ada 3 daerah yang sudah terjadi PMK pada hewan ternaknya. Sedangkan di Kabupaten Lampung Utara, hingga kini belum ditemukan hewan yang terjangkit penyakit itu. Namun secara gejala klinis sudah ada beberapa desa yang menunjukkan hewan ternak terjangkit penyakit mulut dan kuku. Makanya untuk mengantisipasi pihaknya melakukan vaksinasi terhadap hewan ternak. Untuk Kabupaten Lampung Utara mendapatkan 3.500 dosis yang berasal dari Provinsi Lampung. Sementara yang sudah didistribusikan yaitu sebanyak 600 dosis. Wilayah yang sudah dilakukan vaksinasi antara lain di Kecamatan Abung Surakarta dan Abung Semuli. Sementara Wakil Bupati Lampung Utara Ardian Saputra mengatakan pemerintah kabupaten fokus melakukan penanganan penyakit mulut dan kuku atau PMK dengan langsung melakukan vaksinasi. Ia mengatakan launching vaksinasi PMK dilakukan pada Kamis ini di Dusun Sukajadi, Desa Sukamaju, Kecamatan Abung Semuli. Ardian meminta kepada peternak agar dapat menjaga kebersihan ternak, selain itu juga menjaga kebersihan kandangnya. Putra mantan Bupati Lampung Utara Zainal Abidin ini juga menjelaskan, PMK bukan penyakit yang berbahaya, namun untuk langkah antisipasinya dilakukan vaksinasi. Berita selanjutnya, jalan alternatif di Desa Banjarrejo, Lampung Timur rusak parah. Jalan alternatif di Desa Banjarrejo, Kecamatan Batanghari, Lampung Timur rusak parah. Padahal jalan ini merupakan salah satu alternatif yang menghubungkan antara Kecamatan Batanghari menuju Kecamatan Sekampung. Kerusakan jalan tersebut sepanjang 80 meter. Pantauan dari Tribun Lampung pada Kamis 30 Juni 2022 sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat. Jalan tersebut dipenuhi lubang yang diameternya berbeda-beda. Diameter lubang mulai dari 0,4 meter hingga 1 meter. Terlihat juga di pertengahan jalan yang rusak, sudah ada yang ditutup dengan tanah merah. Akibatnya, debu dari tanah kering yang dilalui kendaraan yang melintas cukup mengganggu pengendara yang melintasinya. Selain itu, terlihat juga di salah satu ruko yang sudah tutup di pinggir jalan tersebut banyak debu yang menempel. Debu menempel di lantai, tembok, bahkan rolling door ruko yang berwarna putih. Terlihat kendaraan sepeda motor yang melintas harus meliuk-liukan kendaraannya untuk mencari jalan yang lebih memungkinkan untuk dilalui. Salah satu warga desa setempat, yakni Syarif, mengatakan jalan rusak tersebut sudah dilakukan upaya perbaikan oleh warga, termasuk dengan menutup jalan rusak itu dengan tanah merah. Syarif mengungkapkan, hingga kini sudah 4 tahun belum ada perbaikan jalan, tepatnya sejak 2018 lalu. Ia menambahkan kerusakan jalan terjadi akibat mobil muatan berlebihan yang melintasi jalan tersebut. Sementara salah seorang pengendara perempuan yang melintas, Vin Ambar, mengaku cukup kesulitan mengendarai motor dengan keadaan jalan yang berdebu. Apalagi bila di belakang mobil truk debu semua yang terlihat. Selain itu, ia juga mengeluhkan akses jalan yang rusak. Ia mengapresiasi tindakan masyarakat yang telah melakukan upaya penutupan lubang-lubang tersebut menggunakan tanah. Berita selanjutnya, flyover MBK jadi tempat istirahat ojek online di Bandar Lampung. Sejumlah kendaraan mulai dari kendaraan roda 2 hingga roda 4 selalu memadati bawah flyover MBK dan flyover Sultan Agung di Bandar Lampung. Kendaraan itu diposisikan berhenti dan parkir untuk sementara waktu. Pemilik kendaraan tersebut didominasi oleh mereka yang berprofesi sebagai pengemudi ojek online atau ojol.
Tujuan mereka singgah di sana adalah untuk menunggu para penumpang. Beberapa di antaranya juga ada yang menjadikannya sebagai tempat beristirahat seusai menurunkan penumpang. Wawan, salah seorang pengemudi ojol pada Kamis 30 Juni 2022 mengatakan, tempat tersebut dinilai strategis untuk menunggu para penumpang. Hal itu karena lokasinya yang bersebelahan dengan salah satu mal di Bandar Lampung yang sering dikunjungi masyarakat. Hal yang lebih mendukung adalah setiap dari ojol yang singgah dapat beristirahat tanpa mengganggu lalu lintas kendaraan. Menurutnya di bawah adem karena tidak terkena sinar matahari. Menurutnya hal yang menjadi sebab banyak pengemudi ojek online yang singgah di bawah flyover karena flyover yang ada sudah dicat. Dan karena cat itulah kesan kologan flyover yang biasanya seram dan kotor sudah tidak lagi terstigma. Menurut Wawan, cat di bawah flyover itu sangat cerah sehingga lebih enak dipandang. Sementara itu dengan parkirnya sejumlah ojek online di kolong flyover pun tidak dipermasalahkan oleh masyarakat dan pengguna jalan. Menurut Rizky, mereka sudah lama di tempat tersebut dan selama ini tidak mengganggu. Namun saat jam sibuk seperti sore hari, aktivitas menurunkan dan menaikkan penumpang oleh para ojol dilakukan di lokasi tersebut kerap menambah kemacetan. Hal yang serupa juga terjadi di kolong flyover di Jalan Untung Suropati, Bandar Lampung yang juga dijadikan masyarakat setempat sebagai tempat parkir. Namun bedanya, kendaraan yang terparkir di titik tersebut umumnya dinominasi oleh kendaraan pribadi. Saat pagi, kendaraan pribadi dari masyarakat yang akan berbelanja di Pasar Untung, pasar yang tepat di dekat flyover tersebut, kerap diparkirkan di sana. Jumlah kendaraan yang diparkir akan berkurang seiring jalannya hari menuju siang. Baiklah Tribuners, itulah berita terkini Lampung bersama dengan saya Mutiara. Jangan lupa untuk terus saksikan YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram @tribunlampung, dan TikTok @tribunlampung untuk informasi terupdate lainnya. Selamat malam dan sampai jumpa.